حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sesi yang ketiga ini tentu saja langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik Al-Quran anak usia dini. Yang pertama dari poin-poin yang tadi tersampaikan adalah yang pertama mempersiapkan dan memulai pelajaran dengan cerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kemuliaan Al-Quran, tentang manfaat Al-Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang pengajar Al-Quran dituntut untuk kreatif, mencari model, mencari cara atau metode pembelajaran yang baru. Sehingga hakikatnya kalau kita memakai metode yang lama, bukan berarti ketika mendapatkan metode yang baru, kemudian metode yang lama itu kita buang, tidak. Panduan bahan ajar mungkin baru, tetapi cara kita mengajar itu berdasarkan pengalaman dari metode-metode sebelumnya. Sehingga itu merupakan kumulasi, merupakan gabungan dari metode-metode yang selama ini kita sudah ikut pelatihan, ikut mendalami, ikut mengembangkan, sehingga ketika mendapatkan yang baru, berarti seolah-olah yang kemudian metode yang lama itu kita buang begitu saja, tidak. Tetapi justru kita kuatkan metode yang lama itu dengan wawasan, dengan pengalaman hadirnya wawasan yang baru itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai pengajar Al-Quran bagi anak-anak kita, bagi anak-anak usia dini adalah memahami psikologis anak, memahami individu anak, memahami karakter masing-masing anak. Ada yang kemudian kita agak tegasin, dia malah merespon lebih bagus, perkembangan belajarnya lebih bagus. Tetapi ada juga yang kemudian kita tegasin saat itu ketika proses belajar mengajar justru dia akan tertekan. Maunya itu lebih rileks begitu. Nah ini yang kemudian kita dituntut untuk memahami setiap individu, setiap masing-masing santri, masing-masing murid itu harus kita pahami. Tidak bisa kita perlakukan yang sama. Kemudian yang tentu saja tidak kalah pentingnya berikutnya adalah memberikan hadiah yang terbaik untuk anak didik kita. Dan juga menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, karena Al-Quran itu adalah banyak mengkisahkan orang-orang yang beriman kepada Allah, akibatnya apa, yang didapat apa. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang didapat apa, akibatnya seperti apa. Ketika kita pandai mengkisahkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang bagian dari sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik yang harus ada pada diri kita. Dan tentu saja menghargai keberhasilan anak didik dan tidak menghukum kesalahan yang dilakukan dengan berlebihan. Ini harus ada pada diri kita sebagai seorang pendidik. Harus kita fahami. Jangan sebagaimana tadi sudah saya ungkapkan bahwa kalau anak ini bacanya bagus, hafalannya bagus, kita biasa-biasa saja. Karena saya masih ingat ketika saya juara satu kabupaten saat itu.
orang tua saya biasa-biasa saja. Respon seneng enggak, sedih enggak juga gitu. Sampai kemudian juara 1 tingkat karsidenan, musabaqah tilawatil Quran, bawa piala, bawa hadiah pulang, biasa-biasa saja. Sampai kemudian saya juara 1 di tingkat RRI Provinsi Jawa Timur saat itu. Begitu pulang bawa piala besar, biasa-biasa saja. Seneng enggak, enggak suka juga enggak, biasa aja gitu ya. Ini yang kemudian terkesan sampai hari ini bagi saya. Oh, tidak ada kebanggaan sama sekali. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena kita sekarang sudah dewasa menganalisa itu, ya begitulah cara Allah mendidik hambanya agar punya kedewasaan di dalam mensikapi sesuatu. Tetapi kita merasakan betul bagaimana ketika proses belajar mengajar itu, ketika katakanlah kalau kita ngajar anak kita bunyi baca A, kita bilang oh bagus, ba bagus, ta pintar sekali, terus gitu. Ternyata itu akan menjadikan sesuatu, apalagi kalau kemudian bagi yang sudah gede, nanti kalau sudah hafal saya akan belikan ini. Kalau mau motor, ayah akan belikan motor. Nah, merespon hal-hal yang seperti ini akan menjadikan semangat tersendiri. Kemudian menggunakan slogan-slogan atau motivasi. Bahkan dimanapun ada training motivasi, itu pasti ada slogan-slogan yang dibunyikan secara bersama-sama sebagai bentuk untuk memotivasi peserta didik atau peserta training atau peserta pelatihan. Tadi prinsip dasarnya itu. Baik sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini tadi ada informasi dari Lumajang, dari Jember juga ikut bergabung, dari NTT, dari Maluku, dari Papua, dan juga wilayah Sumatera Barat. Bahkan yang dari Qatar, dari Oman, dari New Zealand juga ya sudah WA tadi untuk ikut bergabung dalam kajian ini. Terima kasih untuk semuanya tentu saja. Ada pertanyaan yang pertama adalah izin bertanya Ustadz, adakah cara khusus untuk menyadarkan ibu dari anak-anak untuk mencintai Al-Quran? Yang pertama, tentu saja kalau ada bisa kumpul, bisa bincang dengan ibu atau bapak-bapak juga, membincangkan tentang anak. Anak kita adalah masa depan kita, anak kita adalah deposito kita, anak kita adalah tabungan kita, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Anak kita adalah generasi yang Allah titipkan untuk juga insya Allah akan menyelamatkan kita. Kalau kita itu mengantarkan anak kita menjadi generasi Qurani, adalah dia akan menjadi peluang besar untuk menjadi tabungan yang menghadirkan kebahagiaan pada diri kita. Makanya kemudian pendekatannya adalah lakukan kalau saat dialog berdua, ya obrolkan berdua dengan bahasa-bahasa psikologis, dengan bahasa pendekatan hati, sehingga orang ini sadar kalau anaknya ini adalah sangat membutuhkan pendidikan Al-Quran, sehingga ibunya harus mengawali untuk akrab dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang dari pemirsa ini, mohon informasi apakah Istana Quran Indonesia juga buka cabang untuk pengajaran Al-Quran. Ana di Serang, Banten ingin buka kursus atau majelis baca Al-Quran untuk anak usia 7 sampai 12 tahun. Baik, kita IKI belum membuka ya untuk
kelas pengajaran Al-Quran, tetapi selama ini yang kita lebih kedepankan adalah Istana Quran Indonesia membuka pelatihan atau training daurah untuk calon pengajar Al-Quran atau guru-guru Al-Quran. Ini yang kita maksimalkan, sehingga yang kita lakukan bukan memperbanyak cabang Istana Quran Indonesia, tetapi yang banyak kita lakukan, yang kita banyak kedepankan adalah lebih kepada kaderisasi atau pelatihan guru-guru Al-Qurannya. Kita senang sekali ketika bergabung ada yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad, dan juga dari lembaga-lembaga yang lain, dari semuanya. Karena kita tahu mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan Islam itu tidak cukup dengan satu lembaga saja. Maka kemudian kebersamaan inilah yang kemudian kita pupuk agar hadir, agar lahir generasi-generasi yang mau mendakwahkan, mengajarkan, memasyarakatkan Al-Quran. Makanya diperlukan pelatihan-pelatihan yang secara kontinu. Insya Allah jawabannya tentu saja apapun yang dilakukan oleh para pemirsa untuk pengajaran Al-Quran, prinsip yang paling mendasar adalah kami akan ikut mendukung penuh untuk ambil bagian bagaimana agar SDM atau guru-gurunya itu bisa mengajarkan Al-Quran dengan benar, dengan tepat. Baik. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan dari Irisna. Bismillah Ustadz, mana yang lebih dahulu sebaiknya diajarkan kepada anak? Pendidikan akhlak dahulu atau pendidikan Al-Quran dahulu? Baik. Terima kasih pertanyaannya, karena pada umumnya anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu belum bisa diajak untuk kita, karena katakanlah kita jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis ayatnya sekian, tafsirnya seperti ini, syarah hadisnya seperti ini. Tentu saja anak sulit untuk menangkap itu. Tetapi lebih kepada pembiasaan terhadap contoh yang baik, akhlak yang baik. Jadi dua-duanya harus mengalir. Jalan saja. Jadi kalau yang dimaksud pendidikan Al-Quran mengajarkan baca, maka ajarkanlah baca Al-Quran itu dengan cara yang baik, dengan metode yang tepat, jalan terus, dengan kemudian menunjukkan akhlak yang baik. Katakanlah, ini pernah terjadi di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, ustadzah ini, guru ini ngajar ngaji di tempat itu pakai jilbab. Tapi kemudian di lain kali pada pagi hari, minggu pagi, guru itu lagi olahraga bersama suaminya, jalan pagi. Ternyata suaminya pakai celana pendek, ustadzahnya tadi pakai training tapi tidak pakai jilbab. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah akhlak dalam konteks berakhlak kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian menjumpai gurunya ketika seperti itu, akhirnya kesimpulannya anak itu, kalau jilbab itu dipakainya ketika ngaji. Kalau tidak ngaji berarti tidak harus pakai. Itu cara memandang terhadap bagaimana akhlak seseorang, akhlak guru itu lebih kepada contoh real yang dilihatnya. Maka kemudian dalam hal ini tentu saja ini harus ngalir saja. Pengajaran baca harus terus berjalan. Mengajarkan akhlak, jangan membiasakan kita jadi orang tua membuli anak kita di depan saudara-saudaranya, merendahkan di depan saudara-saudaranya. Tentu saja akan dilihat semuanya itu, dan berarti yang ini boleh, yang enggak boleh. Akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulan anak menjadi salah gitu. Baik, kemudian dari saudara Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, baiknya pendidikan Al-Quran di usia dini
baiknya dimulai dari Iqra terlebih dahulu atau melalui metode hafalan. Dua-duanya harus berjalan. Kalau ketika anak itu belum bisa duduk untuk diajarkan baca, katakanlah usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih sulit untuk duduk kita ajarkan baca, maka harus kita perdengarkan adalah banyak audio tentang hafalan, tentang hafalan surat-surat pendek, hafalan surat-surat pilihan, dan juga doa sehari-hari. Itu yang harus kita banyak perdengarkan. Atau bacaan-bacaan surat-surat pilihan, atau satu surat yang memang secara tertib dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu, audio yang kita perdengarkan, insya Allah pengaruhnya bagi anak kita yang belum bisa duduk untuk membaca, kita ajarin baca, insya Allah itu adalah sesuatu yang tepat. Jadi begitu, jadi pengajaran hafalan dulu, baca dulu, atau dua-duanya yang pasti harus jalan. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, bagaimana, ini balik lagi yang tadi, ada sambungan dari pertanyaan yang pertama, bagaimana prosedur untuk mengundang tim IKI untuk kaderisasi guru dan berapa lama waktunya serta minimal pesertanya ada berapa. Baik, terima kasih, Masya Allah. Baik, untuk wilayah, masing-masing wilayah ini, kebetulan yang pertama di Dewan Dakwah Indonesia, nah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, saya diamanai menjadi Ketua Bidang Pengembangan Studi Al-Quran di Dewan Dakwah Pusat. Tentu saja saya punya berkewajiban untuk ambil bagian di dalam menentukan di dalam bagaimana gerakan pengajaran Al-Quran di seluruh pelosok tanah air ini, paling tidak perwakilan-perwakilan Dewan Dakwah daerah itu bisa berjalan dengan baik, pengajaran anak-anak usia dini dan juga anak-anak remaja, dan juga pengajaran terhadap orang tua yang menyangkut tentang pengajaran baca Al-Quran, pengajaran tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran, dan juga pengajaran metode menghafal Al-Quran, juga metode pengajaran tafhim Al-Quran. Insya Allah ini juga akan terus kita lakukan, juga IKI akan berusaha untuk dan alhamdulillah selama ini mengalir saja, ambil bagian untuk itu. Jadi kalau teknisnya silahkan saja WA ke kru IKI TV, nanti kita akan follow up dengan, kalau pertanyaannya berapa pesertanya yang harus ada gitu, kita 10, 20 orang, 50 orang, 100 peserta yang hadir, insya Allah kita akan hadir untuk melakukan pembinaan itu. Waktunya berapa lama? Sangat bergantung. Satu, kalau metode pengajaran baca saja, kita akan adakan pelatihan 1 hari. Kalau dengan manajemennya, pengelolaannya seperti apa, berarti 2 hari. Kemudian ada sendiri tentang metode pengajaran perbaikan bacaan Al-Quran atau tahsin Al-Quran. Bagaimana caranya, kita adakan pelatihan selama 1 hari. Nanti ada waktunya masing-masing. Baik, terima kasih dari Banten. Insya Allah, karena memang lebih dekat posisi kami di Jakarta Timur, insya Allah kami akan merespon lebih cepat ketika bisa dilaksanakan, insya Allah. Baik, kemudian ini dari Ustadz Romli nih, dari Nusa Tenggara Timur. Bismillah Ustadz, izin bertanya, kami sebagai orang tua memang menyadari kurang dalam pembelajaran Al-Quran. Dan anak-anak kami terlanjur melewati usia pendidikan dasar cinta terhadap Al-Quran karena sudah usia di atas 9 tahun. Dan saat ini anak kami masuk ke pesantren, namun anaknya nampak merasa dipaksa untuk masuk pendidikan agama.
bagaimana baiknya mensikapi anak-anak kami yang awalnya kami akui memang kami kurang dalam pendidikan dasar Al-Quran. Baik, ini memang problemnya pada umumnya kita orang tua tidak cukup punya ilmu untuk mengajarkan kepada anak kita tentang Al-Quran ini. Atau kadang-kadang ustadz-ustadz pun juga, saya sendiri merasakan bahwa dengan kesibukan kita kesana kemari ini, tapi kadang-kadang kemudian sampai anak dan istri itu tidak banyak kebagian untuk waktu mengajarkan Al-Quran ini. Ini memang problem tersendiri, tetapi kemudian tentu saja bagi anak kita, katakanlah yang sudah lulus SD, masuk pondok pesantren ketika di SMP, anak kita merasa dipaksa untuk belajar Al-Quran. Ya. Tentu saja keterpaksaan di pesantren akan berbeda. Berbedanya apa? Karena saya sebutkan bahwa pendidikan terbaik saat ini adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren ini selama 24 jam dipantau oleh musyrifahnya, oleh musyrifnya, oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh pembimbingnya. Kemudian ada qudwah, ada contoh yang terus di situ mengalir. Sehingga ketika yang satu merasa katakanlah dibuang oleh orang tuanya, tetapi melihat yang lain ada juga yang merasa kangen, merasa sedih, lebih sedih lagi karena tidak dijenguk-jenguk sama orang tuanya. Maka respon yang harus kita lakukan untuk anak kita adalah lebih banyak kalau ada peluang, ada waktu, usahakan yang di pesantren jenguklah, jenguk. Ditengok saja, itu sudah merupakan menjadi motivasi yang kuat bagi anak-anak kita. Jangan kemudian dilepas begitu saja. Atau dengan alasan, berbagai alasan, kemudian kita tidak nengok-nengok, jangan juga. Baik. Kemudian yang berikutnya ini, mungkin yang kelihatannya yang terakhir, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nunung Komolasari. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kapan lagi ada jadwal pelatihan guru Al-Quran? Baik, subhanallah, ini karena kondisi COVID ini yang kemudian menjadikan kita kadang-kadang kita bisa lakukan, tetapi lingkungan tidak cukup mendukung sehingga kita kurang kurang semangat mengadakan. Sehingga bagaimana cara mengadakannya? Mengadakannya selama ini daerah-daerah yang memungkinkan untuk kita lakukan pelatihan baru kita hadir di situ. Kemudian di NTT adakan pelatihan. Ketika itu memang berpeluang, lakukan. Ketika di tempat lain cukup memungkinkan, disitulah kita lakukan. Sehingga kita kayak kucing-kucingan jadinya gitu. Melakukan kegiatan pelatihan ini, kita akan tetap sesuaikan dengan kondisi. Tapi insya Allah untuk di IKI secepatnya, untuk insya Allah kita gulirkan kembali. Khusus tentang metode tahsin tilawah Al-Quran, metode pengajaran perbaikan bacaan Al-Quran. Insya Allah dalam waktu dekat. Tunggu saja infonya. Baik, kemudian dari Bapak Susanto Partosuyatno, Masya Allah, ini dari Malang ini. Terima kasih Pak D. Susanto sudah masuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malang hadir mengikuti. Terima kasih Pak D. Susanto sudah ikut hadir mengikuti. Belum ada pertanyaan, hanya doa semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat. Barokah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih atas doanya. Ini perjalanan hampir 10 hari kami di Lumajang, Jawa Timur untuk mengadakan pelatihan guru-guru Al-Quran di Lumajang. Alhamdulillah terlaksana, tetapi saya sendiri saat itu Allah takdirkan kena radang, tidak bisa ngomong, suara hilang, kemudian saya sakit dan itu hampir 10 hari. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah baik kembali, sudah aktivitas kembali. Dan semoga Pak De Susanto dan seluruh pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat.
Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ujung tentu saja di penghujung acara ini saya terus mengajak kepada para pemirsa untuk ambil bagian untuk bersedekah jariah pembangunan Masjid JD yang sedang berjalan pembangunannya di Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tempat ini nanti kita akan jadikan pusat pelatihan kaderisasi guru-guru Al-Quran bagi pengajar Al-Quran di wilayah Jawa Timur. Kenapa ini kita jadikan pusat pelatihan? Karena memang yang kita inginkan adalah lahirnya guru-guru Al-Quran yang terus ambil bagian mendakwahkan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalaulah kita sudah bersedekah untuk keluarga kita, untuk suami istri, bersedekah jariahlah untuk ayah dan ibu kita. Apalagi ayah dan ibu kita yang sudah mendahului kita, yang sudah di alam barzah. Berikanlah sedekah terbaik dari harta yang kita miliki agar Allah nanti menyatukan terhadap diri kita dan orang tua kita di surganya dengan sedekah yang kita keluarkan untuknya. Untuk yang sudah terus ambil bagian di dalam pembangunan Masjid JD, nanti sampai jadinya, saya berdoakan ajrakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada para muhsinin, para orang-orang yang sudah mensedekahkan hartanya untuk pembangunan masjid ini, dan semoga Allah memberikan berkah kepada keluarganya, semoga Allah memberikan berkah kepada harta yang masih dititipkan, yang masih dimiliki, semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik, semoga sedekah jariah yang dikeluarkan, wakaf yang dikeluarkan, mengalir pahalanya kepada ayah dan ibunya, dan menghadirkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dari semua apa yang saya sampaikan dan seluruh kru IKI TV dan Madani TV mohon undur diri atas kekurangannya, atas kekhilafannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي